Ini sudah yang kedua kan ya, pemimpin ya sudah ketiga ya, ketiga kali. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih ini nampaknya dua masjid ini bergabung. Ya, jadi kita akan mencoba sebagaimana yang saya janjikan supaya lebih mudah dan lebih menarik itu kami menggunakan media elektronik. Ya, jadi ya itulah ada kelebihan ada kelemahan. Nah, kita manfaatkan kelebihannya. Ya, kalau ini kan berbeda dengan HP ya. Jadi ini lebih banyak manfaatnya ya. Karena apa? Karena itu barang mati ya. Sehingga kita mudah mengaturnya. Kalau HP itu susah mengatur ya, kadang-kadang kita diatur HP ya. Nah kalau itu otomatis kita yang mengatur ya. Kalau hidup ya dia akan hidup, kalau saya matikan dia akan mati. Nah, tapi kalau HP kadang-kadang malah justru HP, TV, ya itu kadang-kadang kita itu malah diatur ya. Nah, kalau yang ini tidak. Nah, Bapak Ibu, tapi ini kita jadikan bukan sebagai ketergantungan kita. Ya. Teknologi itu tidak perlu kita menjadi ketergantungan. Nah, supaya nanti jelas ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah salah satu, itu namanya Al-Kalam itu. Nah, itu aplikasi namanya aplikasi Al-Kalam. Jadi itu lengkap itu, tinggal mau nyari surat apa, ya, ayat berapa dan seterusnya itu bisa. Atau kalau misalnya mencari salah satu kata, tinggal ngetik saja ya katanya itu, nah itu nanti akan muncul, itu ada di surat mana, ada di ayat berapa dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah. Nah kemarin kita sudah mencoba untuk praktek ya, meskipun ya prakteknya baru sedikit nih ya, baru sedikit sehingga ini belum begitu banyak materinya. Nah, yang kemarin kita intinya nanti untuk kegiatan itu saya hanya menekankan kepada makhorijul huruf, sifatul huruf. Nanti kalau tajwid saya kira Bapak dan Ibu ada sedikit paham. Nah, itu tidak banyak. Ya, kita tidak kejar itu. Ya, meskipun itu juga bagus, tapi kita mencoba untuk yang mudah-mudah terlebih dahulu. Nah, kemudian di dalam makhorijul huruf itu intinya sungguhnya kita diberi indera oleh Allah itu ternyata itu menjadi pusat dari artikulasi kita. Ketika kita mengucapkan huruf itu akan berbeda, ya, akan berbeda. Kita itu mengenal huruf Arab, huruf hijaiyah itu 29. 29 itu makhorijul hurufnya, titiknya itu berbeda-beda. Sehingga tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Pengucapannya tidak ada yang sama. Hak itu dengan hak itu hampir sama. Kalau bahasa Indonesia sama, tetapi dalam bahasa Arab itu tidak sama. Banyak, pokoknya 29 huruf itu tidak sama. Dan masing-masing punya titik tersendiri. Nah kemarin kita sudah menyampaikan, nanti di situ juga ada, sudah saya siapkan materi latihan makhorijul hurufnya. Kalau itu sudah bisa, yang lembaran kemarin itu Bapak Ibu. Nah itu kalau itu sudah dilapatkan dengan fasih, itu saya yakin berarti sudah tidak perlu lagi tahsinul Quran. Ya karena itulah kuncinya. Misalnya alif itu termasuk huruf jar.
kejelasannya terlihat ketika kita itu menahan. Misalnya A itu ketika disukun maka dia akan tertahan. Ali A. Jadi tidak ada suara yang keluar. Tapi berbeda dengan huruf-huruf yang sifatnya ham. Yang sifatnya ham itu ketika kita menyampaikan atau ketika kita melafalkan itu akan ada udara itu yang keluar. Nah itu yang benar. Kalau bapak dan ibu itu ketika mengeluarkan huruf itu sudah betul itu, maka saya yakin saya tidak perlu tasbih lagi. Nah itu yang menjadi pokok ya, yang menjadi pokok. Dan itu tidak kenal dengan logat. Itu bisa dilatih kok. Ya. Logat itu lama-kelamaan akan bisa hilang. Ya. Asalkan kita berlatih terus. Makanya misalnya Bapak Ibu, karena itu bukan Quran ya. Makanya kalau misalnya sambil masak, itu bisa dilatih itu. A-I-U-B-A. Nah, itu bisa dilatih. Ya, karena itu bukan Al-Quran. Nah, jadi dibaca kapanpun itu bisa. Nah kemudian saya hanya ingin menekankan kepada hal-hal yang kira-kira menurut pendengaran saya itu masih bukan salah, masih belum benar. Ya. Nanti kalau itu sudah benar, nah itu yang lainnya saya kira tidak ada persoalan. Nah kita biasanya memulai kemarin itu dari Al-Fatihah. Wah itu sendiri ya. Di Al-Fatihah. Iya. Klik saja. Iya. Di Al-Fatihah. Ya. Ini induknya. Dan ini dipakai untuk calon-calon imam. Semua ini sebenarnya calon imam semua. Ya para pemimpin. Ya. Kalau misalnya dia sholat sendiri, dia pemimpinnya sendiri. Ya imamnya ya makmumnya. Nah makanya mau tidak mau harus paling tidak melafalkan dengan benar, karena memang perintah Allah itu bacalah Al-Quran itu dengan takdir, dengan benar. Nah mudah-mudahan itu bagian daripada ibadah. Kalau kita itu mengucapkan Al-Quran itu dengan benar, fasih dan sebagainya, itu bagian daripada ibadah. Nah, dan akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu benar. Nah kalau kita tidak paham kemudian salah, wallahu a'lam bishawab, tetapi berdasarkan hadis ketika kita betul-betul tidak tahu, tetapi kita sampaikan, kita membacanya, itu tetap juga akan dinilai oleh malaikat, akan diberikan pahala. Nah oleh karena itu, apalagi kalau diucapkan dengan benar, kadang-kadang salah yang tidak disengaja saja itu Allah masih mengampuni. Nah, jadi dari yang kemarin ta'awud, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang di Al-Qur'an itu tidak ada. Ain, ya, ain itu termasuk huruf jar. Ain. Sehingga kalau itu disukun, maka dia akan tertahan. Ya. Al-I'a, tetapi tidak sama dengan alif atau hamzah. Kalau alif itu jelas ditahan betul, alif-a. Tapi kalau ain itu ada alif-a. Jadi agak di paling ujung
roga itu bertemu. Kalau ak itu tidak ketemu, tapi kalau ain itu ketemu. A'udzu, ya, bukan seperti orang Jawa ya, a'udzu yang Ustaz Yusuf kemarin. Ngai a'udzu, a'udzu, ya itu. Ya, kemudian di sana ada mat, tapi matnya biasa. Ya, mat itu ketika ada doma bertemu dengan waw, maka dia akan dibaca panjangnya 2 harokat. A'udzu, a'udzu billahi. Nah, ingat di situ ada lam jalalah. Itu yang sering salah. Kalau ada lam jalalah kemudian diawali dengan kasroh. Kasroh itu adalah yang berada di bawah, maka dia dibaca takrib, dibaca tipis. Ya, Bismillah. Ya, kasroh ketemu dengan lam jalalah, maka dibaca tipis. Tidak boleh dibaca Bismillah. Salah itu. Ya, Bismillah itu salah. Karena kasroh itu ketika ketemu dengan lam jalalah itu akan dibaca tipis, takrib. Ya. Kalau fathah dengan dhamma, ya, maka dibaca tafkhim, tebal. Ya. Qul huwallahu ahad, huwa ahad Allah. Ada saya pernah mendengar, nah ini ayat selanjutnya. Ada yang menyebutkan qul hu Allah. Itu salah jaring. Itu bukan qul hu Allah, bukan, tapi qul dengan huwa. Jadi tidak bisa ini dipotong kulhu Allah. Biasanya gitu. Ya, ada. Saya pernah mendengar kulhu Allah. Itu sangat besar. Ya, karena di situ buahnya tidak muncul. Padahal buah yang dimaksud itu ada maknanya. Siapa? Kul huwa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu besar. Kul huwa. Jadi tidak boleh dibaca kul hu Allah. Tetapi kul huwa Allah. Nah, jadi kalau mau menahan itu ada ditahan saja di kulnya, kul huwa Allah. Nah, jadi di sini ada fathah ketemu dengan lam jalalah, maka membacanya harus tebal. Ya, itu namanya tafkhim. Ya, kalau bismillah itu membacanya takrib, dibaca tipis, bismillah. Lah sin itu sifat hurufnya itu berbeda meskipun sifatnya sama dengan ta. Itu hampir sama dengan ta ketika sin itu disukun di mati. Sama-sama keluar suara sedikit. Tapi tetap di lidahnya itu akan berbeda posisinya dengan tak. Ya. Jadi lidahnya itu
dua gigi. Ya, tabat pakai ceknya itu tabat. Ya. Sin itu juga keluar, ya, agak merimis kalau kita, ya, nah, itu sifat hurufnya. Ya. Nah, sama-sama itu hampir sama itu. Ya. Kalau ini tidak terlalu kuat, hanya sedikit saja, tabat. Kan berbeda kan, Bapak Ibu? Kalau dibaca secara benar itu akan berbeda. Nah, jadi itu Bismillahirrahmanirrahim itu sama. Artinya ada di sana banyak emas. Nah, kemudian kalau misalnya kemarin juga sudah disinggung oleh Ustaz Yusuf, ya, ketika diwakafkan, maka dia harus panjang 6 harokat. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahim. Tapi ini wakaf. Ya. Ma'arif isu. Jadi apabila ada mat biasa tetapi berada di akhir ayat, maka dia harus dibaca panjang. Ya. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau dibaca Qul a'udzu birabbin nas, ada kan? Ada yang mengatakan itu. Nah, karena dia diwakafkan, maka dia harus panjang. Ya, 6 harokat, berbeda dengan mat biasa. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, agak panjang. Berbeda panjangnya dengan mat biasa. Itu kalau itu diwakafkan. Semua ayat termasuk basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang. Berbeda. Tidak usah diketuk. Ya, tidak letter, tidak di dalam agama itu ilmu tajwid itu ketukan itu tidak letter. Kalau 6 ya harus 6 dihitung itu sudah. Ya, yang dua, yang penting berbeda antara mat biasa dengan mat yang panjang, mat wajib atau yang lain. Nah, itu wajib dibaca panjang. Nah, makanya nanti hati-hati. Ya, hak, ya, kemarin juga termasuk salah besar ketika hak itu diubah hurufnya menjadi hak. Ya, ada saya pernah mendengar. Jadi saya bercerita seperti ini, saya bukan punya maksud untuk menyinggung dan seterusnya, ya. Tetapi ini dalam rangka kebaikan. Ingat bahwa belajar tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kalau sebagian itu menjalankan, melakukan, belajar, maka sebagian yang lain tidak berusaha. Tapi kalau tidak ada satupun yang mengajari, maka semua penduduk muslim itu akan terkena dosa. Nah, itu fardu kifayah. Jadi sekali lagi bukan artinya saya menyinggung dan seterusnya, tetapi ini dalam rangka perbaikan, dan saya pun nanti juga boleh berdiskusi kalau misalnya ada yang berbeda, boleh. Jadi tidak harus pas kebetulan saya di depan, ya memang disuruh Pak Rasidin, saya suruh di depan, ya. Jadi sambil berdiri begitu. Ya, artinya sesungguhnya sama, hanya bedanya saya itu biasanya kalau ngobrol dengan anak-anak itu antara guru dengan siswa itu sesungguhnya sama pintarnya. Ya. Ngapa kok kelihatan guru pintarnya? Ya karena
tahu materinya. Wah, ini belajar dulu mempersiapkan, sehingga kelihatan apa? Kelihatan pinter nih. Lah saya itu kan menang semalam dengan Bapak dan Ibu. Bapak itu kan tidak tahu materinya nanti yang saya sampaikan apa, ya kan tidak tahu. Nah kalau saya tidak tahu, maka saya sepertinya menguasai. Tapi sungguhnya sama, kalau sama-sama menguasai, belajarnya sama-sama, ya sama. Saya yang melakukan sama. Hanya saya agak lebih lama saya belajarnya. Kalau masalah minyak ya saya kalah dengan Bapak. Ya, karena lebih lama. Nah itu ya. Jadi Bismillahnya itu banyak yang sudah betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sinnya, kalau itu saatnya tidak terlalu fatal. Kalau tidak bisa pun tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak, kok susah ya harus ada mulutnya itu harus. Nah itu umpama tidak itu ya tidak akan mempengaruhi. Karena itu termasuk salah kopinya. Ya, tidak kecil ya. Bahkan itu kalau yang penting jelas ini dibandingkan jelas itu dibaca. Nah, belajar tajwid itu sungguhnya seperti itu. Ya. Ingin memperjelas huruf. Ya, meskipun itu bukan bahasa kita, tetapi itu bisa dipahami. Ya, kemudian mungkin basmalah ada yang bertanya. Ya, jadi kalau ada kasroh ketemu dengan sukun dengan ya, maka itulah namanya ma. Ya, itu namanya ma. Kalau ma itu dalam satu kata itu namanya ma wajib, itu harus panjang. Misalnya ulaika. Dalam surat Al-Baqarah kan ada itu. Ya, ulaika. Jadi ada ada ma, kemudian ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, nah itu maka dia harus panjang. Tapi di dalam Al-Fatihah itu tidak ada. Nanti akan ketemu misalnya di surat-surat yang lain. Ya. Jadi basmalah ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjut. Ya. Kemudian yang berikutnya, ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ha. Ingat, ha itu jangan diubah menjadi ha. Alham berbeda. Kalau Bapak Ibu mengucapkan ha dengan ha, itu berbeda. Alham dengan alham. Jadi ada sedikit rongkongan yang paling ujung itu agak menyempit. Kalau ha itu lebar, alham. Nah itu, dan itu susah saya mengubah azan. Azan itu sesungguhnya hayya 'alal falah itu bukan ha, tetapi ha. Falah. Ya, ini ha. Ya, bukan ha ya. Nah, sehingga ketika ada melantunkan azan hayya 'alal falah itu ha, bukan ha. Ya. Hayya 'alal falah. Suaranya bersih. Jangan tidak bersih. Kalau tidak bersih kemungkinan bisa kok.
hayya 'alal falah. Kok itu jadi loh kan berbeda ya. Nah itulah hebatnya huruf Arab